Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Masih bersama Ibu Sermevi Elizabeth. Kita akan belajar tentang alat gerak manusia. Alat gerak pada manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kita akan belajar tentang rangka. Sistem gerak terdiri dari tulang dan otot. Tulang-tulang pada tubuh membentuk rangka tubuh. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada yang pertama tulang tengkorak, tulang belakang, tulang anggota badan seperti rusuk, dada, dan bahu. Kemudian ada tulang panggul dan tulang anggota gerak. Coba perhatikan gambar. Di situ ada gambar rangka kepala. Rangka kepala biasa disebut dengan tengkorak. Berfungsi untuk melindungi otak, bola mata, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. Rangka kepala terdiri dari beberapa bagian. Di situ ada gambar. Perhatikan yang pertama ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, sekarang coba kita lihat rangka anggota gerak pada manusia. Ternyata rangka anggota gerak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Coba lihat di gambar. Di situ ada anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bagian bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Lihat di gambar, di situ sudah jelas mana yang tulang lengan atas, mana yang tulang jari tangan, semuanya ada di gambar. Selain rangka kepala dan rangka anggota gerak, kita juga akan belajar tentang rangka badan. Apa fungsi dari rangka badan? Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan lain-lain. Perhatikan gambar. Di situ ada gambar yang menunjukkan dari bagian-bagian rangka badan. Yang pertama ada tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ini bagian-bagian dari tulang belakang. Yang kedua ada tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, tulang selangka, tulang hulu, tulang belikat, tulang dada, dan tulang taju pedang. Yang ketiga ada tulang panggul terdiri dari tulang pinggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Ini adalah bagian-bagian dari rangka badan. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang bagian-bagian rangka seperti rangka kepala, rangka anggota gerak, dan rangka badan, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi dari rangka itu sendiri. Rangka manusia terdiri atas tulang-tulang yang merupakan alat gerak pasif. Kenapa dikatakan alat gerak pasif? Karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Di sini ada beberapa fungsi rangka pada manusia. Yang pertama, membentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat,
melindungi organ-organ penting seperti tengkorak tadi melindungi otak, indera penglihatan seperti bola mata, indera pendengaran seperti telinga, dan saluran pernapasan bagian atas seperti hidung. Sedangkan tulang leher melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Dan tulang belakang melindungi saraf dan sumsum. Tulang dada dan tulang rusuk melindungi paru-paru, sebagian alat pernapasan, dan jantung. Tulang panggul melindungi alat pencernaan dan alat reproduksi. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk dan jenis tulang manusia. Berdasarkan bentuknya ada 4 macam tulang, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan. Yang pertama, tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Contohnya tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Sedangkan tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk pipih. Contohnya adalah tulang belikat. Yang ketiga, tulang pendek merupakan tulang berukuran pendek. Contohnya adalah ruas pergelangan kaki. Yang keempat, tulang tak beraturan merupakan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah tulang rahang. Selain itu, ada 2 jenis tulang manusia berdasarkan zat penyusunnya, yaitu yang pertama tulang keras. Tulang keras merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur. Contohnya adalah anggota gerak dan tulang belakang. Dan yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Contohnya adalah cuping hidung dan daun telinga. Sekarang kita akan belajar tentang sendi. Sendi merupakan tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Ada 5 macam sendi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Yang kedua, sendi engsel. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, sama seperti engsel pintu. Nah, yang ketiga, sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat, sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke 2 arah. Yang terakhir adalah sendi geser, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Kemudian kita akan belajar tentang otot. Apa itu otot? Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, maka otot akan membesar, memendek, dan mengeras. Kerja otot akan menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Nah, anak-anak, setelah kita selesai belajar tentang alat gerak manusia, kalian sudah banyak mengetahui tentang fungsi dari rangka, apa itu alat gerak manusia. Sekarang ibu berikan kalian tugas. Tugasnya adalah kalian mencari fungsi dari masing-masing tulang lengan. Silakan kalian kerjakan di buku latihan tema 1. Jika sudah selesai, jangan lupa kirim tugasnya ke WhatsApp Ibu Evi. Nah, anak-anak tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Jangan lupa untuk selalu berdoa setiap mengawali pembelajaran. Terima kasih, semangat anak-anak.